Jadilah orang tua yang memenuhi hak anak-anaknya. Jadilah istri yang memenuhi hak suaminya. Ya, itu yang saya sering kali bilang, mar'atus solehah. Istri yang solehah itu bukan kita yang menilai ya Bu ya. Ini kadang-kala kan kita suka menilai diri kita tuh dengan penilaian yang sangat sempurna. Kalau diomongin, diajakin ngomong ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Kalau ditanya, ibu udah jadi istri yang solehah? Udah ustazah. Kata siapa? Ya saya udah jadi istri yang solehah. Yang ditanya tuh kalau mau tahu penilaiannya bukan kita yang menilai kita sendiri, tanyanya sama suami. Ada waktu-waktu di mana kita bermuhasabah masing-masing ya, mungkin di miladnya hari pernikahan kita. Ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun berjalan nih, sebetulnya kita udah seperti apa sih pernikahan kita? Bolehlah ngobrol dari hati ke hati. Mau dibawa kemana sih nih pernikahan kita nih? Ya. Tunaikan apa yang menjadi haknya suami kita. Koreksi harus didengar baik-baik ya. Ibu tuh sebetulnya nggak ada celak Bu, ibu semuanya sempurna, cuman satu aja Bu. Apa? Jadi ya, suaminya udah pengen terbuka dia sama kita. Tanya, apa Pak yang kurang saya? Kurangin dong ngomelnya. Nah, ketemu jawabannya kan? Ketemu jawabannya. Kalau selama ini di mata suami kita adalah orang yang sangat hobi dengan ada jemaah saya yang sering kali ngomong kayak gini, Bu, Ustazah nggak percaya ya kalau kita tuh lagi kerja sambil ngomel, enak loh Ustazah, cepet kelar. Iya, emang positifnya jelas kerjaan kita cepet kelar, tapi berapa banyak orang yang tersakitin saat itu. Laki baru pulang baru buka sepatu, sepatu masukin ke dalam. Kenapa lagi nih si emak gitu ya? Anak baru pulang juga ikut diomelin. Kerjaannya emang beres Bu Yanti, tapi banyak orang yang tersakitin. Di antaranya anak ya, cucu barangkali ya. Ya Bu ya? Nah, itu mungkin koreksi. Jadi tunaikan haknya anak, tunaikan haknya suami, tunaikan haknya tetangga. Begitu juga kita pun boleh menuntut untuk bisa dipenuhin hak kita. Selama itu tadi ya, ada mungkin di satu tempat di mana hak kita tidak bisa ditunaikan secara sempurna sama suami kita, ya itulah yang namanya pernikahan. Bukan bukan mencari kesempurnaan, tetapi saling menyempurnakan. Paham nih kalimat? Nggak bisa, kita bisa berharap, oh kamu tuh Pak seperti itu Pak, tetangga tuh coba lihat, ya Allah disenengin Pak istrinya. Bu, balik lagi, ini masalah kita mundur pada saat kita di dalam perut ibu kita 4 bulan. Kalau kita mau menuntut kayak gitu, tandanya kita lagi mundur puluhan tahun ke belakang. Pada saat kita masih dalam perut ibu kita, kebetulan takdir yang tertulis di Lauhil Mahfud itu jodoh kita tuh yang sekarang ini. Ini yang sekarang ada. Ya Bu ya. Nah, tetangga kita yang begitu disenangi, yang begitu digembirakan, begitu dibahagiakan sama suaminya, ya jodohnya emang kayak gitu ditentuinnya sama Allah. Ada perempuan-perempuan yang memang harus berusaha maksimal untuk saling mensupport rumah tangganya. Dia bantu suaminya sedemikian rupa. Tapi ada juga seorang istri di dalam rumah tangga yang gak usah kerja keras, dia udah dicukupi sangat oleh suaminya. Itu baliknya kepada nasib lagi Bu. Gak bisa kita menuntut seperti itu kepada suami kita. Tandanya kita mundur. Nah itu tadi, bukan mencari kesempurnaan, tetapi saling menyempurnakan, saling memuliakan, saling menghormati. Ya, makanya ada contohnya Siti Khadijah, makanya ada contohnya Siti Aisyah. Kenapa? Buat kita perempuan punya kaca untuk melihat. Ya, kalau kita dianugerahkan kecantikan yang luar biasa, dianugerahkan kemampuan intelektual yang sangat tinggi, kita punya contoh Aisyah, bagaimana beliau sangat luar biasa, cantiknya, pinternya, tetapi beliau adalah seorang istri yang sangat taat kepada suami.
Kita mungkin ditakdirkan mempunyai nasab yang bagus, orang tua yang bagus, rezeki dengan segala warisan diberikan kepada kita. Dan alhamdulillahnya kita berjodoh dengan laki-laki yang sangat sederhana. Tuh tadi balik lagi kepada nasib kita ya. Tandanya apa? Jadilah seperti Khadijah. Jadilah seperti Khadijah dengan kemampuan finansial, ekonomi yang sangat luar biasa. Rasulullah kan sebelum menikah jadi karyawannya beliau. Tapi ketika menikah maka dilepaskanlah seluruh atribut-atribut dirinya. Dia mencari istri yang bagus untuk suaminya. Ya, innaha maqalan laqatu inda zaujiha. Enggak pernah ngelawan, bahkan ngomong enggak aja sama suami enggak. Padahal dia punya power, dia punya kekuatan. Itulah Khadijah. Itu contoh buat diri kita. Semua ada contoh di dalam diri kita, di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.